Itu kamu mengiyakan dia untuk menikahi kamu dan melakukan tindakan kejahatan mengatasnamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobes, baik lagi nih di channel kita, channel podcast terkeren, terviral, terinspiratif di media sosial yang kalian punya. Kali ini gue bakal bahas kasus yang lagi viral nih, mengenai siswi pesantren yang dinikahi oleh pengurusnya sendiri tanpa sepengetahuan orang tuanya. Gila banget gak sih? Langsung saja ke narasumbernya nih. Ada Bapak Fatur sebagai kuasa hukum dan Bapak Ustadz Bayu Maulana selaku Ustadz yang memberikan pandangan mengenai perspektif agama, dan DEF dan ibunya selaku Ibu FEF. Baik, kasus ini kan lagi viral banget nih di media sosial yang tentunya mengundang perbincangan hangat dan tentangan daripada netizen Indonesia, khususnya kepada orang tua yang menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren. Para orang tua ini ingin sekali kasus ini ditindak lebih lanjut dan serius supaya tidak terjadi korban-korban selanjutnya. Baik, saya ingin bicara dulu nih sama ibunya. Bu, bagaimana awal mula kasus ini terungkap? Saya mengetahui anak saya itu menikah secara diam itu karena tetangga saya tuh tetangga yang dari pondok pesantren itu banyak yang bilang kalau misalkan anak saya tuh dinikahi oleh pengurus pesantren tersebut. Nah, awalnya saya masih berpikir positif kalau misalkan nggak mungkin karena pondok pesantren itu kan ahli agama, jadi kayak gak mungkin kalau misalkan anak saya nikah sama pengurus pesantren. Terus di situ akhirnya lama-kelamaan tuh banyak banget yang ngomong ke saya kalau misalkan anak saya itu beneran nikah sampai hamil. Terus akhirnya saya nanya sama anak saya di chatting, terus habis kayak gitu saya nanya, Dek, apa benar kalau kamu itu dinikahin secara diam-diam oleh pondok pesantren kamu? Terus anak saya nggak mau jawab. Nah, tapi di situ saya mengetahui kalau anak saya itu bohong karena anak saya itu bicaranya tuh agak terbata-bata. Terus akhirnya di situ saya berpikir untuk ke pondok pesantren tersebut. Nah, pas di pondok pesantren tersebut saya mencari anak saya dan tidak ketemu sama anak saya. Akhirnya saya berbicara sama teman anak saya. Saya nanya kemana anak saya, terus mereka nggak ada yang mau jawab. Akhirnya saya marah. Nah, pas saya marah, barulah di situ teman anak saya tersebut itu ngomong kalau misalkan iya anak saya dinikahin secara diam-diam. Nah, akhirnya mereka mengasih tahu alamat rumah pengurus pondok pesantren tersebut yang tidak jauh dari pondok pesantren tersebut, yaitu sekitar 1 kilometer. Karena awal mulanya kasus ini bisa viral sampai media sosial, Bu, apakah Ibu melapor atau bagaimana? Ya, jadi awal mulanya saya mergokin anak saya. Nah, ternyata anak saya tersebut itu ada di rumah tersebut. Nah, terus saya akhirnya melapor ke Polres terdekat dan di situ saya langsung ditolongin oleh polisi, salah satu polisi. Nah, polisi tersebut akhirnya menyuruh saya mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Nah, dari situlah berita tersebut tersebar ke sosial media. Kok bisa sih, Bu, Ibu sampai tidak tahu bahwa anak Ibu sudah dinikahi? Sebenarnya tuh komunikasi sama telepon itu sebenarnya sering. Nah, cuman setiap saya jenguk juga anak saya itu emang gak terbuka. Nah, makanya saya nggak tahu kalau misalkan anak saya itu nikah secara diam-diam. Nah, setiap saya jenguk juga itu nggak ada hal yang mencurigakan sama sekali. Berarti Ibu kurang terbuka terhadap anaknya ya, Bu ya? Iya, seperti itu. Oke, Bu. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah mengetahui kasus ini telah viral di media sosial? Ya, perasaan saya awalnya hancur banget, terus juga
saya nggak bisa menjaga anak saya ngerasa gagal jadi orang tua. Terus saya juga kayak ngerasa kalau misalnya anak saya itu nggak nyaman sama saya. Gimana awal mulanya kamu bisa dinikahi oleh pengurus pondok pesantren kamu tanpa sepengetahuan orang tua kamu, Dek? Ya, awalnya itu dia sering DM saya dan pribadi story saya. Nah, waktu itu saya nggak terlalu mau balas atau mau lulus gitu. Tapi lama-lama itu saya nggak enak, jadi saya balas dan saya nggak mikir aneh-aneh karena dia juga udah punya istri dan ahli agama juga. Nah, pernah juga waktu itu saya dipanggil ke ruangannya untuk bertemu sama dia. Terus apa yang dia bilang ke kamu pada saat itu? Bilang dia mau serius sama saya dan secepatnya mau nikahin saya. Oh, seperti itu ya, Dek. Terus kamu jawab apa? Saya bilang saya belum siap dan orang tua saya juga pasti belum siap, apalagi bapak sudah beristri. Berarti kamu sadar kan apa yang dia lakukan ini salah dan kamu sudah mengutarakan penolakan. Berarti kamu sadar yang dia lakukan ini salah. Terus tanggapan dia apa? Bapak mau nikahin saya. Dia benar-benar obsesi banget ya sama kamu. Tapi akhirnya kamu dinikahi nih sama dia. Berarti kan di akhir itu kamu mengiyakan dia untuk menikahi kamu. Apa yang membuat kamu luluh dan setuju untuk menikah dengan dia? Dia bilang kalau misalkan saya nolak itu justru salah karena menolak ajaran baik untuk menikah. Dan juga dia bilang ada mazhab yang memperbolehkan nikah tanpa wali. Nah, jadi saat itu saya masih polos banget, jadi saya mengiyakannya. Dia juga mengancam kalau misalkan saya nggak mau nikah sama dia, saya akan dikeluarkan dari pesantren. Maksudnya nggak apa-apa dong kamu dikeluarin dari pesantren. Dengan kayak gitu kan kamu terhindar dari kejahatan dia. Dan kamu nggak perlu takut, kan kamu nggak salah, Dek. Ya, iya, saat itu saya takut banget karena takut orang tua saya marah. Dan saya waktu itu percaya aja kalau misalkan nikah tanpa wali itu diperbolehkan. Setelah kamu dinikahi sama dia, apakah dia memberikan rasa aman dan nyaman untukmu, Dek? Sejujurnya dia bikin saya nyaman tinggal sama dia, tapi ada suatu waktu yang bikin saya takut. Nah, contohnya itu pas dia lagi temperamen. Nah, waktu itu saya pernah bilang ke dia kalau misalkan istri pertama itu tahu kalau misalkan dia nikah lagi sama orang lain itu gimana gitu. Nah, kalau misalnya saya tanya itu, dia selalu marah dan itu sih yang bikin saya takut. Oke. Kan kita udah dengerin cerita dari si Ade. Lalu bagaimana menurut pandangan Islam, menurut Ustadz? Menurut pandangan Islam yang dilakukan oleh pelaku ini sudah jelas salah karena pelaku sudah melakukan tindakan kejahatan mengatasnamakan agama Islam dan menyalahgunakan mazhab Hanafi. Rasulullah SAW bersabda, "La nikaha illa biwaliyin wa syahidaini," yang artinya tidak sah nikah kecuali dengan kehadiran dua wali dan dua saksi. Hadis riwayat Tabrani. Dalam mazhab Hanafi memperbolehkan menikah tanpa wali, tetapi itu juga ada ketentuannya dan tidak boleh sembarang. Rasulullah SAW bersabda, "Perempuan yang telah janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan perempuan yang masih perawan diminta izin dari dirinya dan izinnya ialah diamnya." Itu artinya walaupun ada mazhab yang memperbolehkan menikah tanpa wali, tetapi harus ada perizinan dari kedua belah pihak, harus mau sama mau. Akan tetapi ADF ini menyatakan penolakannya, yang dimana pernikahan mereka ini didasarkan oleh paksaan. Tadi kan sempat dikatakan bahwa pelaku melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama, itu boleh nggak sih, Ustadz? Bagaimana pandangan Islam mengenai pernikahan Rasulullah SAW yang dimana Rasulullah sendiri menikahi Aisyah saat usianya masih belia? Itu gimana, Ustadz? Terkait usia Aisyah saat ditinggal Rasulullah SAW ada perbedaan versi.
Versi pertama itu dari Imam Bukhari menyatakan bahwa Aisyah dipinggit saat usia 6-7 tahun. Versi kedua dari Imam At-Tabari dan turunannya menyatakan bahwa Aisyah dinikahi saat usia 17-18 tahun, dan ada juga yang mengatakan 20 tahun. Nabi meminggit Aisyah dalam usia 6-7 tahun. Nah, dipinggit-pinggit itu artinya dinikahi dulu tapi belum boleh dipergauli. Saat kondisi dan usia yang memungkinkan baru bisa disatukan dalam satu rumah. Pendapat Bukhari yang sahih dapat kita ambil, yang pertama itu adalah semua yang dilakukan Nabi atas dasar perintah Allah melalui mimpi Rasulullah SAW. Ilmu Allah itu luas, yang dia kehendaki, apa yang dia kehendaki itu adalah yang terbaik. Tidak bisa kita samakan dengan keinginan Allah dan dengan keinginan kita sendiri. Yang kedua, hal ini berkaitan dengan perkembangan zaman. 9 tahun di zaman sekarang yang biasa kita sebut anak-anak, dengan zamannya Nabi 9 tahun itu sudah cukup untuk menikah. Di zaman sekarang legalitas untuk menikah berbeda-beda. Ada yang 17 tahun, 14 tahun dan seterusnya. Jadi intinya kita jangan samakan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Memang persyaratan poligami itu tidak ada namanya izin dari istri sebelumnya. Tapi jika kita lihat dari segi mudaratnya, nikah diam-diam itu tidak baik. Yang pertama, hidup itu menjadi tidak tenang karena main kucing-kucingan dengan istri sebelumnya. Yang kedua, untuk apa kita mempoligami tanpa diketahui oleh istri sebelumnya? Kalau tidak ada niatan yang buruk, pasti ada sesuatu yang bisa menyedihkan, entah itu mau menzolimi istri sebelumnya atau istri yang dia sedang nikahi. Wah. Lalu saya ingin bertanya kepada Bapak Fatur selaku kuasa hukum. Pertanyaan pertama itu, bagaimana pandangan dari hukum negara dengan pernikahan yang sudah dilakukan? Baik, saya akan beri pendapat menurut hukum di Indonesia ya. Kita akan ambil dengan pasal 2 ayat 1 tentang undang-undang perkawinan yang berbunyi tentang perkawinan adalah sah jika mengikuti syarat-syarat agama masing-masing. Nah, jadi banyak syarat yang tidak dipenuhi oleh pernikahan dari saudari. Kemudian juga seperti yang dari Ustadz tadi bilang ya Mas, setiap pernikahan itu harus membutuhkan wali. Nah, kalau tidak, kalau mungkin pasti kalau menikah kan harus punya wali kan. Jadi perempuan juga punya walinya juga gitu. Nah, karena syarat walinya tidak ada, jadi maka pernikahannya tidak sah. Oke, terima kasih Bapak Fatur. Nah, pertanyaan kedua itu bagaimana pandangan negara dan pasar perlindungan anak terkait pernikahan di bawah umur? Kalau terkait dengan pernikahan di bawah umur ya, kita ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 ya, yang menyatakan bahwa umur minimal pengantin laki-laki maupun perempuan ya itu ada di angka 19 tahun. Jadi memang sudah syaratnya di negara itu minimal 19 tahun ya kan, seperti itu. Oke. Selanjutnya, sanksi yang layak diberikan untuk pelaku dan apa pasal-pasalnya? Untuk sanksi yang diberikan pelaku, kita bisa menjerat pelaku dengan sanksi 335 KUHP ya, yang dia mengancam orang lain tanpa hak dan melampaui batas wewenangnya, itu bisa dikenakan 1 tahun 4 bulan. Kemudian juga belum dikenakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya kan, bisa dikenakan 3 tahun 6 bulan dengan denda maksimal 70 juta ya. Karena dari kasus yang saudari alami gitu ya, dia terus-terusan dicecar dengan banyaknya fakta-fakta yang tidak valid sampai si saudari ini luluh. Oke Pak, pertanyaan terakhir, apakah pesantren bisa dituntut dan ditutup hanya oknumnya saja? Kebetulan pesantren yang kasusnya ini yang pesantrennya itu tidak terdaftar di Kemenak, jadi kita akan melakukan laporan ke polisi juga, kita akan BAP, kemudian pelaku akan dijerat dengan pasal yang paling berat, dengan pasal yang sesuai dengan hukumannya,
Kemudian pesantrennya juga akan kita selidiki lebih lanjut. Oke, baik, terima kasih Bapak. Oke sobes, cukup sekian podcast kita pada kali ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dan semoga nih pelakunya dapat dijerat dengan pasal yang berlaku di negara kita ya sobes. Dadah.